Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action berjudul Aftermath yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang yang kehilangan ingatan untuk kembali ke keluarganya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan sebuah wawancara di mana seorang dokter bedah bernama Jen mendapat kemajuan dari proyek Aftermath yang sedang diteliti. Setelah beberapa kali kegagalan yang dialami, Jen dan para peneliti yakin bahwa mereka menemukan sebuah dimensi baru yang selama ini mereka cari. We have managed to reach new dimensions, much on behalf of my colleagues. Accurate calculations are... Sementara itu, seorang wanita bernama Kate sempat berdebat dengan seorang kepala departemen bernama Robbie mengenai beberapa berkas yang belum Kate selesaikan. Meski tanggal waktu kian dekat, Kate berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Kate hanya meminta Robbie untuk tidak harus menelponnya dan memberikan waktu untuk menjernihkan pikirannya. Setelah percakapan berakhir, Kate berniat untuk ngopi sejenak. Sayangnya, kopi yang coba ia raih tumplek dan membuat Kate terlibat kecelakaan. Do you know why I know that, Robbie? We was in commission at each other at the end of the year. Last night, you know very well that this was... Working on this crap for nearly 5 years. Beberapa saat kemudian, Kate terbangun di tengah hutan dan saat ilang-ilang sekitar, Kate melihat seorang pria bertopeng yang tiba-tiba menembaknya. Anehnya, Kate kembali ke kejadian awal saat ia terbangun di tengah hutan. Untuk menghindari pria bertopeng, Kate berpura-pura turu untuk mengecoh pria bertopeng tersebut. Tapi sayangnya pria bertopeng yang lain sudah berada di belakang Kate yang membuat ia kembali tertembak. Sesaat kemudian, Kate kembali terbangun di tengah hutan. Kali ini Kate berpura-pura turu sampai kedua pria bertopeng mendekatinya. Dan saat itu juga Kate merampas senjata salah satu pria bertopeng dan berhasil menembaknya. Meski begitu, Kate kembali dibuat tak berdaya setelah ia kalah dalam hal kekuatan melawan pria bertopeng yang tersisa. Dan saat Kate sudah pasrah, seseorang muncul untuk membantu Kate mengalahkan pria bertopeng tersebut. Kate yang kembali tertidur sempat bermimpi seorang yang sedang melukis. Dan saat Kate terbangun, seorang pria bernama Buba mengajaknya pergi untuk menghindari para pria bertopeng yang sedang berpatroli. Mereka berdua mulai menyusuri hutan untuk pergi ke tempat persembunyian yang Buba ketahui. Di tengah perjalanan, Kate sempat menanyakan tempat tersebut. Namun Buba juga tidak mengetahui tempat ini karena Buba sendiri kehilangan ingatannya saat pertama kali bangun di tengah hutan. Yang Buba ketahui bahwa ia memiliki sebuah foto dan liontin di sakunya. Dan saat Kate merogoh sakunya, ia juga menemukan foto Kate bersama seorang pria dan seorang bocah. Tiba-tiba Kate mulai mengalami pusing. Buba yang melihat hal itu pun memerintahkan Kate untuk tetap membuka matanya. Dengan begitu Kate bisa mengingat potongan mengenai masa lalunya.
Tak lama Cat pun teringat gambaran seorang bocah dan saat itu juga Cat mengingat namanya. Namun selain itu Cat tidak mengingat apapun. Begitu pula dengan Bubba yang Bubba yakini bahwa foto yang berada di leontin miliknya merupakan keluarganya. Don't close your eyes. Kate, honey. Also, my name is Kate. Let's go. Di sisi lain, para pria bertopeng menemukan rekannya yang telah tewas. Mengetahui hal itu, sang pemimpin menghubungi atasannya. Dalam pesan yang disampaikan pemimpinnya, sang kapten diperintahkan untuk segera menemukan target. Karena cepat atau lambat, sang target akan kembali teringat dengan ingatan. Dan bagaimanapun jika target kembali mengingat, maka tempat ini dan para kelompok bertopeng juga dalam bahaya. It's ticking, Commander. Target starts to remember. The gravity of the situation. For all of us. Sementara itu, Cat dan Bubba tiba di tempat persembunyian. Di sana Bubba meminta Cat untuk melihat jam. Namun Cat terkejut karena jam yang ia miliki berjalan mundur. Cat menduga bahwa para pria bertopeng sedang melakukan eksperimen, sedangkan untuk Cat dan Bubba digunakan sebagai subjek. Mengesampingkan hal itu, selain Cat, Bubba tidak melihat seorang pun tanpa senjata yang berarti mereka berdua merupakan subjek yang Cat maksud. I woke up not too far from here. What's the time? I'd be worried about that too. What the hell is happening here? What is this place? Dan saat Cat melihat leontin milik Bubba, ia mengira foto tersebut adalah istri Bubba. Namun tidak seperti Cat yang mulai teringat potongan masa lalunya. Bubba tidak mengingat apapun dan hanya meyakini foto tersebut sangat penting bagi dirinya. Bubba juga meyakini bahwa foto yang mereka temukan bukan kebetulan, melainkan ada alasan tersendiri. Seketika Cat pun kembali teringat potongan masa lalu saat ia sempat berdebat dengan seorang pria. Tak lama Cat teringat saat mobilnya menabrak mobil lain di depannya. Begitu juga dengan Bubba yang melihat sebuah mobil yang mengeluarkan asap saat ia terbangun. Saat Bubba ingin mendekatinya, perhatian Bubba teralihkan. Mengetahui hal itu, Cat meminta Bubba untuk mengantarnya ke tempat tersebut karena Cat menduga bahwa tempat itu mungkin bisa menjadi jalan keluar. Sayangnya, Bubba harus menemukan sesuatu. Bubba hanya menunjukkan arah di mana ia melihat mobil yang ia lihat sebelumnya. Bubba juga memberikan pistol yang berisi 3 peluru sebagai pelindungan untuk Cat, dan setelah Cat menemukan jawaban yang ia cari, mereka berdua bertemu kembali di tempat yang sama dalam 2 jam. Akhirnya, mereka berdua pun berpisah. Di tengah hutan yang sunyi, Cat melihat sebuah camp di mana ia menemukan sebuah ponsel. Dan saat Cat mengeceknya, ia tidak menduga karena ponsel tersebut berisi foto seorang bocah yang sama dengan foto yang Cat miliki. Cat juga melihat video di mana bocah tersebut sedang bermain. Seketika Cat pun mulai menyadari bahwa bocah itu adalah anaknya. Beberapa kenangan bersama anaknya pun kembali teringat saat Cat bermain dengannya hingga remaja. Dan saat Cat kembali ke scroll HP-nya, ia menemukan sebuah pesan video dari bapaknya yang mengatakan bahwa suaminya sangat khawatir. Setelah Cat menghilang tanpa kabar, semua keluarganya sangat cemas dan berharap Cat segera menghubunginya. These are my photos. It's... Dad? I can hear it in his voice. I wouldn't like to get into it. Tak lama Cat mendengar suara gerusak-gerusuk di luar camp. Mengetahui ada seorang yang mendekat, Cat pun segera bersembunyi. Kemudian saat pria bertopeng mendekati camp, Cat pun berhasil membunuhnya. Setelah itu, Cat mulai mengisi amunisi senjatanya. Di saat yang sama, Cat juga mendengar suara tembakan dari arah kejauhan. Dan setelah mengecek asal suara tersebut, Cat melihat para pria bertopeng sedang mengeksekusi 4 orang buronan.
Setelah selesai mengeksekusi, sang kapten kembali menghubungi atasannya. Meski beberapa target telah dieksekusi, namun atasannya belum puas karena Cat belum tertangkap. Sementara itu, Cat yang sedang melanjutkan perjalanannya dihadang oleh sebuah penghalang. Beberapa upaya Cat pun dilakukan, namun semua itu tak membuahkan hasil. Cat mengetahui hal ini mulai merasa frustasi. Sambil duduk di pojokan, Cat pun memikirkan apa yang harus dilakukan dan mempertanyakan kenapa harus ia yang menjadi korbannya. Saat Cat ingin menyerah, ia melihat foto anaknya dan teringat sebuah pesan untuk bangkit. Akhirnya, Cat pun kembali bangkit untuk melanjutkan perjalanannya, namun ia melupakan foto anaknya yang tertinggal. This isn't possible. Why me? Tak lama, kelompok bertopeng menemukan foto milik Cat dan mulai mengikuti jejaknya. Sementara Cat tiba di sebuah rumah di mana ia melihat sebuah robot sedang berpatroli di sekitar. Setelah robot pergi, Cat pun masuk ke dalam. Di sana ia bertemu dengan Bubba, namun sesaat setelah mereka bertemu, salah satu pria bertopeng sudah berada di belakang Cat. Meski Bubba berhasil membunuh pria bertopeng, Bubba juga terkena tembak. Meski Bubba terluka, ia menemukan sebuah jalan keluar setelah mengikuti salah satu pria bertopeng. Bubba juga mengetahui bahwa Cat lah yang menjadi kunci untuk terbebas dari percobaan tersebut. Bubba. That holds the answers to everything. Go on. Now. Setelah mendengar hal ini, satu persatu ruangan Cat pun ditelusuri. Dengan bermodalkan sebuah pistol, Cat berhasil membunuh beberapa pria bertopeng yang berada di sana. Sementara Bubba akhirnya tewas setelah pendarahan yang ia alami, dan tak lama pemimpin pria bertopeng pun telah tiba dan mengatakan bahwa Bubba tidak seharusnya membantu Cat. You deserve not to die alone. Di sisi lain, Cat yang sedang ilang-ilang mendengar suara yang memanggilnya. Setelah mengikuti asal suara tersebut, Cat melihat sebuah laptop yang sedang menampilkan wawancara Jen dengan para wartawan. Selain Jen dan para peneliti menemukan dimensi baru, Project Aftermath berhasil memodifikasi otak dari pasien koma untuk ditempatkan di lingkungan yang baru. Kondisi tersebut disebut Zero, di mana pikiran pasien bisa menjalani kehidupan sementara tubuh pasien mendapat pengobatan untuk bisa pulih. Some of the most accurate calculations continue to struggle to wake up. You manage to reach new dimensions. The entire picture. Setelah mendengar hal itu, Cat pun teringat semua masa lalunya, di mana Cat memiliki kehidupan layaknya keluarga normal dengan memiliki seorang putri. Namun, semua itu berubah saat Cat bergabung dalam Project Aftermath. Karena kesibukannya, Cat pun jarang mempunyai waktu terutama untuk putrinya yang bernama Sophie. Perdebatan sempat terjadi antara Cat dengan suaminya. Perdebatan itu didengar oleh Sophie yang sedang menggambar. Bahkan saat Sophie ingin merayakan ulang tahun ibunya, Cat tidak pulang karena kerjaannya. Melihat hadiah ulang tahun yang dibuat Sophie, Cat pun teringat kejadian sebelum ia kecelakaan, di mana saat itu Cat dikejar Deadline Project Aftermath dan membawa desain berupa gambar pria bertopeng. Rupa-rupanya yang merancang dan mendesain Aftermath ialah Cat. Karena terburu-buru, Cat pun terlibat kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa korban. 4 orang yang terlihat Cat saat dieksekusi juga terlibat dalam insiden tersebut. Untuk menyelamatkan keempat korban, para pria bertopeng mengeksekusi agar pikirannya kembali ke tubuh masing-masing. Begitu pula dengan Bubba yang terlibat kecelakaan karena tergelincir saat mengendari motor. Dan untuk Cat yang dibunuh berapa kali namun gagal, menandakan bahwa Cat sulit diselamatkan. Tentu saja tujuan para pria bertopeng memburu Cat agar pikiran Cat kembali ke tubuhnya. Jika Cat di dunia nyata tewas, maka pria bertopeng dan semua yang berada di tempat tersebut ikut lenyap. Karena Project Aftermath sendiri
didesain berdasarkan pikiran Cat. Dengan Cat yang sudah mengingat kembali ingatannya, tembakan yang dilepaskan ke arah Cat tak bisa melukainya. Kemudian dengan pistol di tangannya, Cat mulai membantai semua pria bertopeng. Me neither. I am a part of this world. Fuck. Beberapa saat kemudian, Cat berpindah ke sebuah rumah di mana Cat hidup dengan suaminya. Namun Cat yang menyadari bahwa semua itu ilusi, menanyakan kondisi di dunia nyata. Meski terlihat enggan, akhirnya suaminya menjelaskan bahwa semua itu bagian dari eksperimen. Pemimpin eksperimen yang ternyata adalah Bubba memberitahukan bahwa ia sempat bertemu Cat setelah Bubba berhasil selamat dari insiden kecelakaan beruntun. Mengetahui hal itu, Bubba rela menjadi sukarelawan untuk menyadarkan Cat. Cat pun bingung kenapa Bubba melakukan hal tersebut. Dan saat suaminya menjelaskan bahwa Cat terjebak dalam aftermath selama 21 tahun, akhirnya Cat pun mengerti alasan Bubba mencoba menyadarkannya. Suaminya juga memperlihatkan sebuah foto di mana Sophie sudah memiliki anak. Dan untuk melepaskan beban keluarganya karena menunggunya selama ini, Cat pun meminta agar suaminya merelakan kepergiannya. Pada harinya, setelah memberi salam perpisahan, Cat pun benar-benar pergi untuk selamanya dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Aftermath. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.